Lanjutkan. Terakhir. Yang di rumah ini bisa terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya. Pak di Zahra loading. Pak, tunggu dulu. Baik ya. Nah, kemarin ya, kemarin kita sudah belajar tentang mencari gradien ya. Terakhir kalau tidak salah kita sudah belajar tentang bentuk gradien itu yang standar, ada yang bentuk secara gradien. Persamaannya yang AX plus BY plus D, gradiennya maka negatif A per D ya. Terus Y sama dengan MX. Nah, ini ya, M. Standar contohnya ya. Tentukan gradien dari persamaan misalkan 2X plus 3Y. Secara rumusnya adalah negatif A per B. A-nya berarti 2, B-nya berarti 3. Yang ini A-nya berarti berapa? 1, B-nya berapa? Negatif 5 ya. Nah, ini. Jadi ini nanti bisa ditemukan langsung kemiringannya 1/5. Terus gradien ya. Kalau ini A-nya berapa? A-nya 2. B-nya? B-nya 1. B itu 1. yang variabel Y. Kalau A itu dekat dengan variabel X. Ya. Nah, ada yang secara bentuk gradien. Kalau gradien langsung, ini standar ya. 2, dan jelas kelihatan. Yang ini berapa? 4. 4/2. 4/2 ya. Jadi 3 sama ya. Berapa? 2. 4/2. Baik. Nah, kita sekarang akan lebih fokus ke cara menentukan, mencari persamaan. Ini. Bapak ringkas aja ya di sini. Cara menentukan persamaan gradien itu ada secara umum ada 4 rumus. Ya, ini di LKS. Yang pertama adalah menggunakan rumus Y dikurangi 1 N M X dikurang X 1. Ini rumus yang pertama. Misalkan ada contoh seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,3 dengan gradien M sama dengan 2. Maka yang satu ini anggap sebagai X1 dan 3 ini dianggap sebagai Y1 ya. Nah ini X1-nya 1, Y1-nya 3. Dan M-nya di sini di soal udah ditentukan nilainya berapa? 2. Maka tinggal dimasukkan secara rumus. Nah, bentuknya seperti Y1 dan M dalam kurung X1. Ya. Ini cara menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M. Nah, coba lagi nyari soal yang segini. Barangkali ada. Oke, silahkan dilihat. Kita langsung aplikasi ya, keterapan soal. Nomor 8. Semuanya lihat nomor 8. Oke, semuanya lihat LKS soal nomor 8. Bapak akan tulis di sini. Langsung aplikasi keterapan soal. Yang di rumah kelihatan nggak ini? Enggak ya? Enggak apa, nggak kelihatan. Aduh. Bentar. Nggak kelihatan, Pak. Oke.
Nggak kelihatan. Oh ya. Series for advance. Oh ini. Nah, ini. Ya. Oke. Sekarang kita kembali ke rumus dulu. Tenang dulu. Oke. Nomor 8. Kita fokus semuanya ke nomor 8. Ya, lihat sini ya. Persamaan garis yang gradiennya berapa? M-nya berapa? M-nya itu berapa? Negatif 1/3. Terus melalui titiknya berapa? Titiknya berapa? Titiknya adalah 1, nah kalau nanti kalian di soal PTS, soal model gradiennya negatif 1/3, titiknya 1,3. Atau bisa juga dibalik, titiknya 1,3, M-nya berapa? Negatif 1/3. Maka pakai rumus yang persamaan garis yang melalui satu titik yang tadi, ya. Jadi min D1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Sambil tulis ya, biar cepat, sambil tulis. Jadi kalau dilihat nulis dari dan di rumah juga sama. Kalau dilihat tulis. Ya. Ya. Yang di sana. Mana? Y min Y1. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang di belakang? Ini Y dikurangi 1 sama dengan M. Ini rumus. Ini rumus cara mencari persamaan dari lurus. Melalui berapa titik T tadi? Satu titik T ini ya. Sampai sini udah ya? Oke. Udah, Pak. Kalau sudah sampai sini, yang pertama adalah kita tentukan dulu X1 dan Y1. X1-nya berapa? Tentukan X1, Y1. X1-nya berapa? Satunya adalah 1. Ini ya, X, Y. 1. Y1-nya adalah M-nya sudah ada, X1-nya sudah ada, Y1-nya maka tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kalau ini Y-nya tidak ada keterangan 1 atau angka 2, ya, maka ditulis ulang Y dikurangi Y1-nya berapa? 3 sama dengan negatif 1/3 dalam kurung X dikurangi X1. X1-nya berapa? 1. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Siapa yang nggak paham? Mana Rizky? Kalau nggak paham, Bapak nggak akan maju. Yang mana Ki yang nggak paham? Paham ya? Rumusnya diingat-ingat ya. Boleh kalian kotakin rumusnya. Karena ini akan terpakai terus ya. Ini rumus melalui satu titik. Nah, langkah berikutnya adalah kita hitung dulu satu persatu. Siap Kak? Langsung duduk Kak. Kan boleh masuk. Y
dikurangi 3 sama dengan negatif, ini polanya ya, polanya seperti ini. Nanti negatif 1/3 dikali 3, terus negatif 1/3 nanti dikali dengan 1. Ini hasilnya menjadi negatif 1/3 dikali X jadi negatif 1/X. Oke, kalau negatif kalian negatif apa D? Positif. Negatif kalian negatif hasilnya apa? Berarti Positif. 1/, ya. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke. Kalau sudah sampai sini, langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya adalah ya, kita kalikan, biar ini kan ada pecahannya ya, 1/, biar per 3 ini hilang, kita kalikan semua ruas dengan dikalikan dengan 3 dikali Y jadinya apa? 3 apa? 3 kali Y menjadi 3Y. Ya, 3. Nah, ini semuanya kali 3. Ini kali 3. Kali 3. 3 dikali negatif 3 jadi berapa? Negatif 9. Ini kali 3 ya. 1/3 kali 3. Jadinya berapa? Sore. Jadinya berapa? 1. Berarti ini dicoret ya nanti ya. Tinggal negatif 1x. Kalau yang ini jadi berapa? Kali 3. 1. Tambah 1. Ya. Nah, kalau sudah sampai sini, maka ini udah mau mencapai bentuk persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus itu ini. Ya. Bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah menjadi AX ditambah itu sama dengan 0. Nah, kalau ininya negatif 1, kita pindah ruas ke ruas kiri jadi positif ya. Ini jadi X, 1X atau kita tulis X. Ini ditambah 3. Ditambah 3. Y. Dikurang 9. Satunya pindah ruas kulit jadi negatif. Negatif 1 sama dengan 0. Duh. Kepencet. Mau pencet ini berarti kalau pencet yang atas. Oke. Nih ya. Nah, ini udah mau selesai jawabannya. Ya. Berarti sini jawabannya adalah X ditambah 3Y. Nah, ini yang bisa dihitung. Negatif 9, negatif 1 jadi negatif berapa?
punya hutang 9.000, hutang lagi 1.000, jadi hutangnya negatif 10. 10 sama dengan 0. Ada jawabannya nggak? Berapa? Yang mana? A, B, C, atau D? Yang C ya? C. Oke, bagus. Sok ditulis. Udah selesai ya? Sambil nulis. Nah, kita sambil maju. Udah ya? Sudah ini? Sok ditulis dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini Bapak tutup dulu ya. Stop share. Sudah ini semuanya? Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke sharing persamaan yang kedua ya. Ini udah. Nah, sekarang kita lihat tipe yang kedua. Yang duanya nggak kebaca. Y1, ini 2. Nah, sekarang kalau tadi melalui berapa titik tadi? Melalui 1 titik. Sekarang kita coba yang melalui 2 titik. Coba rumusnya ditulis dulu di buku. Nanti kita cari soal yang tipenya seperti ini. Jadi kira-kira soal nomor berapa? Di LKS ada nggak? Dilihat ya, yang melalui 2 titik. Rata-rata melalui 1 titik ya. Nggak ada di LKS. Heri. Sebelah. Oke, kita coba yang soal nomor ini agak panjang. Ya, gimana? Soal nomor 12. Ya, yang sedikit mendekati ya. Tapi ini soalnya agak panjang. Nomor, oh ini panjang banget ya. Oh ini udah satu pertemuan juga udah beres ya. Diingat-ingat ya, ini rumusnya apa nih? Rumus melalui berapa titik? Melalui 2 titik. Ya semuanya fokus ke nomor berapa tadi? 12. 12. Ini Bapak hapus ya. Oh, sudah Bapak hapus dulu. Oke. Nah, tek, delete. Oke, nomor 12. Ini titiknya
Coba fokus ya, fokus. Persamaan garis melalui titik berapa? 2,4 ya. 2, negatif 2. Negatif 2,4. Tetapi gimana? Dan tegak lurus ya. Garisnya Dengan tegak garis lurus yang melalui titik. ya, dengan garis yang melalui titik. Melalui titik Titik apa? P. P berapa P-nya? Negatif 5,6. Negatif 5,6. Dan Q-nya berapa? Dan Q 4,3. 4,3. Ini agak panjang ya. Ini panjang banget nih jawabannya. Tadi ini kan yang ditanyakan adalah persamaan garis yang melalui titik negatif 2,4 yang tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Dengan garis P negatif 5,6 dan Q 4,3. Gak ada yang ngobrol di belakang, perhatikan semuanya di sini. Kalau masih ngobrol, lebih baik keluar ya. Bapak minta fokus, nggak lama nih, cuma 20 menit belajar satu asal. Nggak lama. Oke, untuk soal nomor 12, ini ada dua persamaan nanti yang akan kita coba. Yang pertama kita untuk yang ini ya, sambil ditulis ya. Yang ini kita nanti akan gunakan rumus Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X, sambil tulis ya, min X1 dibagi X2 dikurangi X1. Ya, nanti kita akan pakai rumus ini. Kenapa pakai rumus ini? Karena ada berapa titik? Karena ada 2 titik. Apa titiknya? Titiknya adalah titik P dan Q ya. P dan Q. Nah, kita cari dulu persamaannya yang kayak tadi ya. Nah, sekarang kita coba masukkan dari dari masing-masing bagian yang ada di sini. Anggap saja kita tentukan di sini misalkan ini sebagai Y1 ya. Bapak tulis di sini. Ini sebagai X1, Y1. Yang ini berarti X2. Ini X2, Y2. Kelihatan nggak yang di belakang nih? Kelihatan. Harusnya pakai pena. Pembeli alatnya. Ya, yang ini sebagai apa? Min 5-nya X, ini 1, ini 2, ya 2. Yuk kita coba masukkan ya. Yang pertama, oke. Coba dari belakang, paling belakang. Y1-nya berapa? Antara negatif 5, 6, dan Y1-nya yang mana? 6, oke bagus. Per Y2-nya berapa? 2. Hah? Kurangi Y1. Y1-nya berapa? 6. Sama dengan X dikurangi X1-nya. 5 atau negatif 5? Dalam kurung negatif 5. Per X2-nya berapa? 4. Dikurangi X1-nya dalam kurung negatif.
Sampai sini paham nggak? Paham ya? Insya Allah Pak paham. Nah, sekarang kita tentukan nilai-nilai dari yang ada di sini. Ini ya, penulisnya ke samping. Ada panel. Yang ini Y6 per 3 kurang 6. Kita sederhanakan dulu. Sama dengan negatif sama negatif positif. Berarti X tambah 5. Boleh ya sambil ditulis. Apa-apa. Yang ini 4 ditambah 5. Dengan agak panjang. Y dikurang 6. Kita sederhanakan lagi. 3 dikurang 6 berapa? Negatif 3. Jadi sama dengan ini tulis X tambah 5. 4 tambah 5. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, langkah berikutnya adalah kita kali silang. Cara kali silangnya gimana? Yang ini nanti Y6 dikali dengan 9. Dan X plus 5 nanti dikali dengan negatif 3. Nah, dalam kurung Y dikurang 6 cukup sama dengan negatif 3 dalam kurung X ditambah 5. Ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Nah, sekarang kita kalikan. Ya, kalikan. Kalikan. Nanti 9 dikali Y. Terus nanti langkah berikutnya adalah 9 dikali 6. Yang ini juga sama. Negatif 3 dikali dengan X. Terus negatif 3 nanti dikali dengan 5. Ya. 9 dikalinya adalah 9Y. Dikurangi. 9 kali 6 berapa? 50. 4. Sama dengan negatif 3X. Negatif 3 kali positif 5. Negatif 15. Nah, bentuk ke bentuk yang tadi. Bentuk menjadi AX plus DY plus C sama dengan 0. Maka hasilnya ini pindah ke ruas positif ditambah 9 kurang 54 ditambah 15 negatif 15 pindah ruas sama dengan 0 variabelnya. Oke. Sudah selesai belum ya? Ini menjadi apa bentuknya? Hasil akhirnya 3X ditambah 9Y 54 dikurangi
Tambah 15 jadi berapa? Belum dicuci. 54 plus 54. Punya hutang 54.000. Hutangnya ya. Uangnya ada 15.000. 69 atau 39? 69. Perhatikan kalimatnya. Hutangnya 54.000. Uangnya ada 15.000. Bayarin tuh hutangnya. Jadi masih punya hutang berapa? 30. Oh tadi 69 atau 39? Nah, kalau udah sampai sini, ya, kalau udah sampai sini, coba perhatikan. Pakai rumus yang tadi standar. Cara mencari M itu apa? Negatif A per A per B. A-nya berapa? A-nya ya. B-nya berapa? 9. Perkecil jadi berapa? 3 dibagi 3. Jadi negatif. Ini bagi 3 berapa? 1. 9 bagi 3. Oke, kita ketemu nilai M. M1 ya. M1-nya adalah negatif 1 per 3. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Kita masih mencari ini ya. Masih mencari apa? Masih mencari persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, di sampingnya ada soal ini. Misalkan negatif 2,4 ini tegak lurus dengan garis ini. Nah, dengan persamaan garis ini. Nah, syarat tegak lurus itu apa kemarin? Ini kalau diperkecil kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Sampai sini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kita masih ada soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya tadi adalah ya di sampingnya. Oke, ini M1-nya. M1-nya udah ketemu. Jawabannya berapa M1? M1-nya adalah negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3. Nah, kemarin CK masih ingat nggak syarat garis tegak lurus itu apa? Syarat tegak lurus itu apa? Syarat gradien tegak lurus itu apa kemarin? Ada yang masih ingat? Nah, M. Terus M1 kali M2 sama dengan cara tegak lurus itu adalah M1 ini M1 ya, jika dikalikan dengan M2 itu hasilnya harus negatif 1. Nah, M2 ini sebetulnya bisa kita cari. Cara mencari M2 adalah 1 ya, 1 M1. Maka nilai dari M2 bisa kita tentukan 1 dibagi M1-nya berapa? Negatif 1 per 3. Nah, kalau ada pembagian ini kita balik ya. 1 kali negatif 3 per 1. Satunya coret, satunya. Jadi jawabannya berapa M2-nya? Negatif. Nah, kita ketemu kembali lagi ke persamaan satu titik. Gradiennya ada, titiknya ada ya. Karena
Karena M2 karena M2-nya adalah berapa? Negatif 3 dan titiknya berapa? Dan melalui titik tadi soal berapa titik? Negatif 2,4. Pakai rumus tadi yang pertama. Rumus yang pertama apa tadi? Yang melalui satu titik. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Pakai ini, balik lagi ke rumus yang satu ya. Jadi ada kombinasi dari yang melalui dua titik. Karena ada persamaan lurus dari titik yang lain ya, dari titik yang lain, atau dua titik lainnya, maka bisa dicari pakai persamaan ini. Ya. Kita masukkan ya, X1-nya misalkan berapa nih? Ini X1, ini Y1. 1 sama 1 ya. Nah, berarti ini Y dikurangi. Y1-nya berapa? 4. Sama dengan M-nya adalah negatif 3. Ya. Dalam kurung X kurang X1. X1-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Kurung tutup. Y min 4 sama dengan negatif 3. Negatif 3 dalam kurung X ditambah berapa? 2. Kurung tutup. Ya. Berarti ini gimana nih? Y dikurang 4 sama dengan, ini kalikan ya, negatif 3X ditambah negatif 3 kali 2 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Ya. Sederhanakan. Oke. Sini ya. Menjadi Y. Kita pindah-pindahkan boleh. Mau langsung dipindahin boleh ya. Negatif atau biasakan dari X dulu. Karena ini 3-nya negatif, ke ruas kanan atau ke ruas kiri jadi positif 3X. Terus ini ditambah yang tidak ada simbolnya, boleh jadi berubah, ditambah Y. Yang ini negatif 4, 6-nya pindah ke sini jadi positif 6. Sama dengan 0. Ya, ini diubah ke bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Min 4 tambah 6 berapa? Min 4 tambah 6 berapa? 10 ya. 10 atau 2? Kalau PG-nya apa bentuknya? Oh, bentuknya harus dirubah-rubah ya. Nah, kalau mengacu ke sini, kita sederhanakan dulu ya. 3X plus Y minus 6
Oh, maaf, ini nih salah nih. Ini positif ya. Ada jawabannya nggak ini? Bentar, jangan dulu tulis. Bapak mau nyocokin ke yang PG-nya dulu, biar langsung ketemu hasilnya ya. Ketemu hasilnya langsung. Kalau dibuat dulu menjadi Y sama dengan, sebentar. Y sama dengan negatif 3X. Oh, ini ada yang salah ya jawabannya. Oh, kalau maaf, kalau gradiennya berapa tadi? 3 atau negatif 3? Maaf. Oh iya, salah. Salah ya, maaf. Ini dari sini nih, ada yang kurang tepat di sini nih. Ini kan negatif 1 ya. Maaf, kita ulang dari sini. Ini juga harusnya negatif satunya ketinggalan nih. Gak ada yang ingetin ya. Nih. Negatif sama negatif apa? Positif harus ini. Ini nggak ada yang ingetin nih. Ini harusnya positif. Ntar Bapak delete dulu. Yang udah terlanjur negatif, kasih simbol positif ya. Yang sudah terlanjur negatif, yang sudah terlanjur apa nulisnya nah, ini 3, harusnya 3 nih. Nah, ini 3. Ini juga salah, 3 berarti. Ini juga 3. Semuanya 3-nya positif. Nah, ini kalau ditambahin dikasih simbol positif aja. Yang udah terlanjur negatif kasih tambah simbol positif ya. Lewat tadi itunya 3 ya. Gini, matematika itu kalau misalkan dari atasnya udah salah, udah jelas ke bawahnya juga nanti ikut salah ya. Jadi harus fokus makanya ya. Jangan berisik kalau ngerjain. Jadi konsentrasinya terpecah sana ke sini ya. Jangan berisik. Tambah 6 tambah 4. Nih. Nah, kalau gini udah ketemu jelas ya jawabannya. Y sama dengan 3X plus 10. Nah, ini. Terus apa lagi nih? Cari yang hampir mirip. Nah, kita pindahkan coba ya ini. Kalau kita ubah bentuknya menjadi Y ya, negatif 3X sama dengan 10. Ada nggak? Yang mana jawabannya? Yang B ya. Yang B. Yang B, yang B. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, udah. So, kalau sudah ditulis dulu ya. Nah, kita sudah pas hari ini
sudah mau pulang, lanjut pelajaran berikutnya ya. Baik, yang di rumah ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Nggak ada ya. Sudah ditulis yang di rumah? Nanti Bapak share di YouTube ya. Nanti bisa Ya, Pak. review. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube. Nanti silakan dilihat di YouTube di SMP Muhammadiyah. Silakan di like and subscribe ya, itu yang punya SMP. Kasihan tuh nggak ada yang like. Kasihan Iya, ya. Pak. Iya. Bapak minta dukungannya biar pembelajaran di sekolahnya biar lebih aktif. Oke, Bapak stop share dulu ya. Oh, oke, sambil nulis aja. Ada yang belum? Yang depan nih. Ya, oke. Iya, Pak. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Nanti bisa dilihat di YouTube aja. Kepada Dea, Agung, Oke. Sarah, Rido, sama Partici. Siapa ini ya? Terima kasih meskipun kita hanya 6 peserta yang JJ. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Dan sebelum Bapak tutup nih, lihat dulu Bapak ingin melihatin tugas kalian. Ini masih banyak yang kosong. Ini ya, yang kemarin nih. Yang ini. Ini soal kapan nih? Nah, ini. Coba nih. Bapak ambil ringkasannya aja. Nah, yang ngumpulin ini coba lihat. Baru ada 9 orang. Ini nama anak-anaknya yang sudah ya. Nur Aziza, Jahan, Marisa, Rido, Abke udah. Makasih Agung, Dea, Askia, dan Rifani. Nah, lihat presentasinya kelas 7. Cuman 2 orang yang masuk. Kelas 7D. Alhamdulillah sudah 7 orang. Ya. Oke, ini sudah 2 pertemuan, jadi tolong diselesaikan. Bapak tunggu ya, tugas-tugasnya tinggal ngeklik doang kok. Ya, yang belum karena soalnya langsung rekam di sini. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya Pak minta maaf, kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Ya, mangga silakan boleh meninggalkan tempatnya. Ya, ada itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Maskernya jangan lupa dibuka. Ya, salam dulu.